Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Tanawwa'at, bermacam-macam jenis amalan, ajnas, jenis. Jadi jenis itu dari bahasa Arab. Jinsun, jins. Pakai jeans gak Pak? Itu beda lagi ya. Jeans itu bacanya ya. Kalau ini jinsun, jim nun sin, jenis bahasa Indonesia, genus dalam bahasa pengetahuan lama ya. Tanawwa'at, kenapa bermacam-macam amalan itu? Kenapa amalan itu nggak kayak malaikat? Malaikat itu yang sujud aja. Ada malaikat itu dia kalau ibadah dari awal penciptaan itu cuma ruku. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, apakah zikir yang paling utama? Apa kata Nabi? Zikir yang paling utama adalah yang paling utama dibaca oleh malaikat di langit. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang tadi Bapak baca ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jangan pakai terjemahan, pakai makna dari saya. Subhanallah, sungguh hebat Engkau ya Allah. Wa bihamdi, Engkau maha terpuji ya Allah. Subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Sungguh hebat Engkau ya Allah, Engkau maha agung ya Allah. Itu maknanya. Kalau kita menerjemahkan maha suci, kayaknya ada yang perlu disuci-sucikan. Emang Allah butuh disucikan? Enggak. Jadi terjemahan ini kan terjemahan masa lalu, abad-abad tahun 1600, berarti abad 17 ya, oleh Syekh Abdul Rauf As-Sinkili. Subhana itu diartikan maha suci. Ini harus direvisi, karena di zaman itu maha suci itu artinya maha hebat kalau versi kita sekarang. Nah, jadi harus diganti tuh istilahnya. Di zaman itu orang ngerti maksud maha suci. Di masa sekarang maha suci itu terjemahannya adalah maha hebat. Ya. Dari mana kita tahu? Bapak kalau ketemu orang Arab yang benar Arabnya, kalau dia melihat sesuatu yang menakjubkan dia bilang subhanallah. Gitu. Ya. Melihat yang cantik sekali atau gagah sekali itu dibilang subhanallah gitu. Ya. Saking dia merasa hebat banget ini. Kok ada orang secakap ini gitu. Atau dia menyaksikan suatu kejadian yang di luar logika dia akan ngomong apa? Subhanallah. Itu orang Arab. Lain dengan Masya Allah, beda lagi. Mungkin gak dalam semalam orang pindah kota tanpa pakai pesawat, tanpa pakai bus, tanpa pakai alat dari Jakarta ke Surabaya dalam waktu cuma sedetik. Mungkin. Mungkin. Tapi kalau terjadi kita bilang apa? Subhanallah, ajaib. Ajib gitu ya. Ajib itu bahasa Arab tapi ala Betawi, Pak. Ya, bahasa Arab tapi rasa Betawi. Ajib. Orang Arab juga bingung, padahal ajib itu dalam bahasa Arab itu artinya aneh, aneh loh gitu. Di bahasa kita ajib menjadi luar biasa. Maka subhanallah itu artinya sungguh hebat ya. Saya menganjurkan Bapak Ibu kalau nonton itu yang ditonton penemuan ahli-ahli ilmu, ilmuwan-ilmuwan kita mengenai darah, hebatnya jantung, dahsyatnya otak, satu molekul di tubuh. Aduh, kalau kita lihat itu tubuh kita langsung bertasbih lagi, Pak. Baik. Amalan itu banyak jenisnya karena pemberian Allah juga beragam bentuknya. Itu hikmah malam ini. Kenapa ada zikir subhanallah, ada zikir Allahu Akbar, ada zikir la ilaha illallah? Karena rahasia yang Allah mau beri juga beragam. Allah kaya atau miskin? Kaya. Karena dia kaya, maka dia ingin memberikan kita macam-macam hadiah. Bapak punya teman gak orang yang tajir? Tajir baik hati, sering ngasih hadiah gak? Kalau gak pelit hati.
medit. Apabila ada orang kaya, dia suka ngasih hadiah sama kita karena dia senang. Pasti hadiahnya macam-macam. Kadang ini, kadang itu, kadang ini, dan kadang-kadang surprise. Allah lebih kaya daripada yang kita bayangkan. Dia ingin kita menerima itu, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin kita siap menerimanya. Allah nggak butuh tasbih, kita nggak butuh. Allah nggak butuh sholat, kita nggak. Yang Allah mau dari kita adalah engkau siap-siaplah menerimanya. Itu. Kita mau kasih motor ke anak kecil umur 10 tahun. Tanda sayang atau bunuh? Ya, konyol atau hebat? Konyol itu. Allah itu ingin memberi sesuatu, hambanya tuh siap gitu. Maka anak muda nih, ya, yang suka main sosial media, nggak usah haus popularitas, nggak kuat nanti kalau populer. Ya. Orang yang menghambakan popularitas tersiksa. Kalau satu orang dislike tuh tersiksa. Ya, ada orang ngeritik dikit, sakit hati. Kalau hamba syuhrah, abdus syuhrah, hamba popularitas. Kan sekarang anak-anak cita-citanya kalau ditanya, bang, mau jadi apa? YouTuber. Aduh, masya Allah. Saya kaget-kaget tuh anak-anak ditanya begitu sekarang. Dia nggak tahu resikonya. Orang kalau sudah terkenal dengan satu brand, dia harus memaksakan dirinya seperti itu, dan itu sandiwara yang paling menyiksa diri. Bapak tahu orang yang nyanyi pop yang umuran Bapak itu loh Pak? Ya, bukan yang di Indonesia. Kan ada tuh yang orang Palembang tuh siapa namanya? Yang pernah di TVRI terus dipecat. Bukan, masih hidup. Siapa namanya gitu? Itu kan keluarga musisi segala macam. Itu terkenalnya ngepop, tapi di rumah ngedangdut Pak. Tapi kalau dia main dangdut di luar, itu merusak brandingnya. Itulah popularitas. Ya. Saya dulu pernah diundang oleh seorang motivator bersama teman-teman saya. Kebetulan waktu itu kita ngurusin lembaga dakwah. Si motivator ini ingin mengajari ustadz. Nah, bayangin coba. Hebat tuh ya. Hebat bener ya. Ingin ngajarin ustadz nge-brand dirinya. Nah, kita tuh harus nge-brand diri ya. Oh, kita dengerin aja dia main. Nge-brand oke, bagus. Akhirnya ada yang nge-brand diri pakai warna baju. Ya kan, ada kan ustadz dengan baju tertentu. Ya boleh-boleh aja sih Pak. Dulu ada rame tuh Pandawa 5 tuh ada kan. Yang nggak ada tuh Ustadz Petruk tuh nggak ada tuh. Macam-macam. Jadi mereka membuat branding. Itu pengaruh beberapa motivator ini. Saya tahu beberapa motivator ini menggurui si Ustadz yang sebenarnya Ustadz itu adalah seorang guru. Nggak sopan bener ya. Mungkin niatnya bener baik supaya Ustadz ini punya kualitas hidup yang setara dengan para motivator. Nggak, Ustadz itu jalan hidupnya beda. Ya. Terus terakhir dia bilang apa? Ustadz itu kalau ceramah harus memperhatikan sound. Terus apa lagi? Harus bertarif. Waduh. Itu teman-teman saya yang ikut rata-rata rusak karena sifat motivator. Ya beda Pak. Kalau ustadz tuh dengan motivator tuh beda. Ustadz tuh dia ngomongin Allah sama akhirat. Walaupun dia butuh duit, dia nggak boleh ngomong. Ya nggak boleh dia ngomong. Itu brandnya tuh Allah. Semua brand itu Allah udah. Jadi nggak usah si ustadz tuh kemudian harus di brand dengan warna baju, di brand dengan biar terjaga brandnya. Kalau datang harus mobilnya bagus. Nggak mesti. Kalau ada rezeki ya beli mobil. Kalau enggak ya apa adanya aja. Ustadz tuh harus pakai baju tertentu, apa serban tertentu. Ya salam, itu nyiksa diri.
Apakah dengan miring sedikit begini ilmunya berkurang, Pak? Gak ada urusan. Kok Pak ini dimiringin dikit, ini merubah? Gak berubah ilmunya. Kalau emang ilmu ada di dalam akan berubah. Saya datang ke sini pakai sarung, pakai gamis. Bapak karena udah kenal, Bapak biasa aja, ya kan? Karena saya juga biasa, Bapak biasa juga kan? Saya datang sebagai orang biasa, nggak pakai tarif-tarifan, Bapak santai kan? Kalau nggak Bapak deg-degan juga, Pak. Kita udah bayar nih, udah panjer nih, deg-degan juga. Maka di Quran di surat Yasin itu jelas kalam Allah. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak minta tarif. Mereka lah orang-orang yang dapat hidayah. Kalau bahasa Imam Malik, wa ma lillahi baqiyah. Suatu karir, karya, kinerja, dakwah karena Allah pasti kekal. Kita ini gak ada yang sempurna, Pak. Tapi kalau kita nempel kepada Allah, sempurna jadinya. Semua kita punya dosa, tapi kita nempel kepada ampunan Allah, kita diampuni oleh Allah. Salat kita gak ada yang bagus, tapi kalau kita nempel kepada ridha Allah, Allah akan baguskan salat itu. Ya. Ketika seseorang baca Alhamdulillah, maka akan ada suatu kondisi di kolbunya kalau dia berkoneksi dengan Allah. Pahami dulu makna Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya thanks God, ya, syukran ya Allah, terima kasih ya Allah, semua pujian itu milikmu ya Allah. Allah itu dipuji sebagai tanda terima kasih, maka ditulislah segala puji. Kalau di abang sebelah kan puji Tuhan, ya. Ya, akhirnya sama-sama garing. Ini baca Arab, ini baca terjemahan, sama gak sama garing. Menurut saya cukup kita katakan terima kasih ya Allah. Itu lebih dahsyat. Ya, ya, syukran ya Rabb. Itulah rasa syukur. Syukur ya Allah, gitu artinya. Kalau baca Allahu Akbar, apa yang dirasakan? Ya Allah, Engkau besar, kami kecil. Kalau kita bawa pikiran banyak mau sholat, cukup baca takbir. Bapak manai takbirnya. Itu semua pikiran kita langsung mengecil. Yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya banyak masalah sebelum sholat. Setiap hari ada masalah nggak? Iya, bener. Setiap hari ada masalah ya. Bener. Ada yang gak punya masalah tiap hari? Pasti punya masalah. Masalah Bapak Ibu nih banyak nih, gak usah curhat ke siapa-siapa. Ya, gak usah curhat ke ustadz, gak usah curhat ke teman, gak usah. Curhat kepada, cukup katakan Allahu Akbar, ya Allah masalahku banyak, tapi Engkau ampunan rahmatnya, bantuannya lebih banyak, jalan keluarnya lebih banyak. Itu selesai cepat itu Pak. Selesai cepat itu. Jadi kita ini mentok karena kita jalan lewat jalan buntu. Coba mundur dulu, kan nggak mau mundur. Mundur, cari yang baru. Maka zikir itu membuat orang mau mundur dari kesalahannya supaya maju mencari yang benar. Itu yang disebut taubat. Ya. Jadi pribadi taubat itu bukan pribadi yang sering baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu namanya bacaan istighfar. Ya, taubat itu pribadi yang tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dia menyalahkan dirinya. Dia ketemu pakai GPS salah GPS nih. Ya bukan begitu. Kenapa dia nggak mau nanya sama orang? Ini kan udah tahu ada orang, nanya ke GPS. Apalagi zikirnya, sholawat. Sholawat itu mencakup zikir-zikir yang ada. Jadi kalau saya sholawat, Bapak Ibu, Bapak sholawat, itu tadi zikir kita yang tadi kebawa semua sama dia. Kenapa? Saya mau tanya Pak, sholat kita zakat ya. Allah zakat nggak? Allah sholat nggak? Allah haji nggak? Allah umrah nggak?
Allah puasa nggak? Tapi Allah sholawat nggak? Berarti sholawat spesial nggak? Di saat seseorang bersolawat, dia sedang satu frekuensi dengan Allah. Itulah fana, lebur dalam cinta. Maka dia bersolawat. Solawat itu artinya, ya Allah, sampaikan cinta kami kepada Nabi Muhammad. Kalau terjemahannya, ya Allah, turunkan rahmat ke Nabi Muhammad. Emang Rasulullah masih butuh digituin? Enggak. Ini saya kasih artinya Pak ya. Apa arti solawat? Ya Allah, sampaikan cinta kami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru tuh ada rasa tuh ketika bersolawat. Jangan nerjemah lagi sholat, tapi maknai sholat itu. Itu aja bedanya kalau kita belajar hikam dengan belajar terjemah. Saya yakin kalau orang sini belajar terjemah 2 kali pertemuan kabur.